yang hadir pagi hari ini Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Karena Engkau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Keberadaan kami sampai dengan saat ini semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan dan dalil untuk menjauhkan diri daripada Engkau Tuhan. Tapi kami mau selalu dekat mencari Engkau, menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang taat, anak-anak yang mendengar kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, waktu dan kesempatan yang ada ini kami gunakan di dalam kami datang menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang patut menerima segala persembahan kami, segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah banyak memuji Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan persiapkan kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tapi sebelumnya mari Tuhan, Engkau didik kami semua yang ada Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga firman yang sebentar kami dengar Tuhan boleh masuk dalam setiap kehidupan kami, sehingga menjadi rema di dalamnya dan kami terpercaya kepada Tuhan. Kuasa-Mu senantiasa berada dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami pulang sebentar, kami tidak akan pulang dengan hampa, tapi kami pulang dengan sukacita damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan lewat ibadah bahkan mereka yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan hamba-Mu yang akan melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa secara khusus Engkau sudah mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan nanti semua itu adalah isi hati-Mu Tuhan, dan kami boleh menerima itu dengan hati penuh sukacita. Terima kasih banyak Tuhan, bagi hamba-Mu menjadi saluran berkat kami yang hadir pagi hari ini. Terpujilah Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, haleluya, Haleluya. haleluya. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan buat pemurahan kasih Tuhan. Kita semua masih boleh ada di tahun yang baru, di minggu yang pertama di tahun yang baru, tanggal 5 bulan Januari 2020. Saya percaya itu semua berkat kebaikan Tuhan. Kita boleh melangkah di sepanjang tahun 2019, di sepanjang tahun 2019. Banyak tantangan, banyak pencobaan kita hadapi, masing-masing kita berbeda. Namun kalau kita boleh ada sampai saat ini, saya percaya itu semua berkat kemurahan Tuhan, berkat kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan bagi saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang memberi kesempatan juga buat saya pada pagi hari ini. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Move On. Ya. Kata move on ini sering kali digunakan di kalangan anak-anak muda, terutama kalau yang baru biasanya yang habis putus itu langsung bilang, ayo cepat move on, gitu kan. Ayo cepat move on. Move on ini apa sih kira-kira yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Move on ini artinya berpindah, kemudian berjalan terus. Berpindah satu tempat, terus berjalan maju. Itu arti kata dari move on. Berpindah dan terus berjalan maju. Baik, kita buka di dalam Kejadian 19 ayat 26. Buka Kejadian 19 ayat 26. Ya. Saya
minta untuk jemaat Tuhan untuk kita baca bersama-sama satu ayat ini. Kejadian 19 ayat yang ke-26. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi istri Lot dalam mengikutinya menoleh ke belakang lalu mencari dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya bacakan sekali lagi Kejadian 19 ayat yang ke-26. Tetapi Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang arah. Puji Tuhan. Ya, baik. Ini adalah kisah di mana Allah hendak memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Allah ingin memusnahkan kota Sodom dan Gomora dengan hujan belerang, dengan hujan api. Sebab kita tahu di Alkitab betapa jahatnya moral mereka pada saat itu, betapa hancurnya perilaku mereka pada saat itu. Jadi Allah ingin memusnahkan, ingin menghukum kota Sodom dan Gomora dengan hujan belerang, dengan hujan api. Nah, namun di tengah-tengah kehancuran moral mereka, di tengah-tengah kehancuran perilaku mereka pada saat itu, Allah memperhatikan satu keluarga. Allah memperhatikan satu keluarga, yaitu keluarga Lot. Allah memperhatikan Lot, istri dan kedua anaknya. Sebab mereka satu keluarga ini yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan di antara banyak manusia yang tidak memperhatikan firman Tuhan pada saat itu. Jadi di antara sekian banyak manusia pada saat itu yang menolak kebenaran firman Tuhan, yang menolak kebenaran, hanya satu keluarga ini yang menerima, yang memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika Allah merencanakan suatu pemusnahan massal di dalam satu kota, Allah memperhatikan satu keluarga ini. Betapa spesial satu keluarga ini di pemandangan Tuhan, sehingga Allah mengutus kedua malaikat untuk apa? Untuk menyelamatkan satu keluarga ini. Kita bisa perhatikan bahwa ketika satu keluarga hidup memperhatikan kebenaran firman Tuhan, betapa spesialnya satu keluarga ini di pemandangan Tuhan. Kita bisa memperhatikan bahwa tidak sia-sia ketika mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika mereka hidup benar, satu keluarga ini diselamatkan. Allah mengutus kedua malaikatnya untuk menyelamatkan satu keluarga ini, Lot, istri dan kedua anaknya. Kita bisa lihat ayat 16a. Di situ mengatakan bahwa Allah mengasihani dia. Jadi ada belas kasihan Tuhan ketika orang hidup benar di hadapan Tuhan. Ada pemandangan spesial di hadapan Tuhan ketika orang memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa memperhatikan di sini bahwa ada suatu kesan spesial di hadapan Tuhan ketika ada orang benar, ada orang yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah mengutus kedua malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya, sebab Allah mengasihani dia. Nah, ketika perintah malaikat Tuhan ini berkata bahwa cepat, Allah yang memusnahkan kota Sodom dan Gomora, jangan berlama-lama. Sebab kalau berlama-lama, kamu pasti mati juga. Udah ada perintah cepat, jangan lama. Lot kasih tahu kepada kedua bakal mantunya, cepat kita keluar dari kota ini, kamu mengikut nggak? Malah kedua bakal menantunya meledek dia. Masa sih? Gitu. Masa sih Tuhan menghukum kota ini? Nggak mungkin. Nah, itu bahasa zaman sekarang bagi jawaban dari kedua bakal menantunya. Sebab kedua bakal menantunya ini tidak percaya dengan firman Tuhan, mereka menolak firman. Nah, ketika Lot sudah memberitakan kabar baik ini, dia menolak, ya sudah. Malaikat Allah berkata bahwa cepat, udah kamu selamatkan diri, kamu dan keluarga kamu, jangan berlama-lama. Nah, ketika hampir tiba waktunya, ketika desakan malaikat Tuhan terus menerus, Lot dan keluarganya berlama-lama, bertele-tele ketika ingin diselamatkan. Ibaratnya kurang percaya akan perintah ini, makanya mereka berlama-lama. Ketika malaikat Tuhan terus mendesak, ayo cepat, jangan lama, dia makin berlama-lama, gitu kan? Ketika terus mendesak, akhirnya mereka menyelamatkan diri. Nah, perintah malaikat Tuhan ini berkata bahwa kamu pergi dari kota satu ke kota satu sampai kamu tiba di pegunungan. Di
jangan kamu berhenti terus sampai ke pegunungan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa gambaran dari pegunungan di dalam kitab Mazmur, Raja Daud mengatakan bahwa Allah itu adalah gunung batu kita. Di dalam gunung batu kita memperoleh keamanan, kita memperoleh keselamatan yang pasti. Malaikat Tuhan terus berkata bahwa kamu terus berlari maju, berpindah ke kota satu ke kota yang lain sampai kamu tiba di pegunungan, sehingga kamu tiba di bukit batu supaya kamu mendapat keamanan dan keselamatan. Itu tujuannya. Kita bisa melihat gambaran bahwa ketika orang terus berjalan maju mendekati Tuhan, mereka pasti memperoleh keamanan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti dia memperoleh keamanan, dia memperoleh keselamatan yang pasti. Kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 dan 7. Kita buka kitab Mazmur pasal 62 Mazmur 62 ayat 6 dan ke-7. Saya bacakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Seruan malaikat Tuhan berkata bahwa kamu pindah ke kota satu ke kota yang lain sehingga kamu tiba di pegunungan. Jangan kamu berhenti di tengah jalan. Kalau kamu berhenti di tengah jalan, kamu pasti mati juga, pasti kamu akan kena akibatnya. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau gambaran dari kota Sodom dan Gomora dimusnahkan, pemusnahan massal, terus keluarga Lot diselamatkan, kita bisa hampir bisa bandingkan dengan bencana banjir saat ini. Ketika orang yang bertele-tele ketika ingin diselamatkan, pasti dia terkepung di dalam rumahnya sendiri dan akan terkena banjir itu sendiri, dan mereka pasti tidak akan bisa selamat. Kita bisa melihat kalau ada orang yang sudah terlambat ketika ingin diselamatkan atau menyelamatkan diri, pasti mereka sulit untuk selamat. Entah mereka ada di atas genteng sendiri dan susah untuk turun dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa ketika orang bertele-tele untuk ada suatu masalah terus untuk menyelamatkan diri berlama-lama, mereka pasti tidak akan selamat. Next, ketika hampir tiba waktunya, ketika Allah yang memusnahkan kota Sodom dan Gomora, ada satu pesan dari kedua malaikat ini. Ketika kamu pergi, jangan sekali-sekali kamu menoleh ke belakang. Terus berjalan, maju terus, jangan menoleh lagi ke belakang. Itu pesan dari malaikat Tuhan bagi keluarga ini. Nah, dalam proses penyelamatan ini ada satu lagi perintah malaikat Tuhan, yaitu jangan menoleh ke belakang lagi. Terus maju berpindah sampai kamu tiba di tempat tujuan, yaitu di pegunungan. Nah, namun istri Lot tidak benar-benar dengan perintah malaikat Tuhan ini. Kita bisa melihat ayat 26 tadi. Namun istri Lot masih belum bisa lepas dari keterikatan kota Sodom dan Gomora, atau masih bersifat duniawi. Satu buku yang pernah saya baca mengatakan bahwa istri Lot masih belum bisa move on dari pergaulan kota Sodom dan Gomora. Istri Lot masih belum bisa melupakan masa lalunya. Istri Lot masih belum bisa move on dari pergaulan masa lalunya yang kurang baik, dari pergaulan yang buruk masa lalunya. Dia masih belum bisa move on, sehingga ketika dia terus maju di tengah jalan, keluarganya sudah pergi menyelamatkan diri, Lot dan kedua anaknya, dia menoleh ke belakang. Kita bisa melihat akibat dari yang menoleh ke belakang, ia menjadi tiada. Ada sebuah konsekuensi ketika kita terus maju berjalan di dalam Tuhan, tapi kita belum bisa move on dari kehidupan lama kita. Ada konsekuensinya. Istirahat menjadi tiang garam. Saya minta ditampilkan gambarnya. Ya, ini kurang lebih gambar dari kejadian pada saat itu. Saya ambil di Google. Ketika keluarganya sudah maju, dia masih menoleh ke kota Sodom, berbalik belakang. Keluarganya sudah di sana maju, dia masih ingat masa lalunya. Dia masih, ya harta benda saya, ya kekayaan saya habis dibakar. Kita bisa lihat kalau orang ada suatu kejadian yang akan menyelamatkan diri, dia tapi masih repot menyelamatkan barang-barangnya, harta kekayaannya, dia pasti tidak akan selamat. Kita bisa melihat banyak sekarang yang mengungsi
mereka tidak bawa apa-apa karena ya benar menyelamatkan diri yang penting, bukan repot dengan membawa benda dan sebagainya. Kalau mereka berlama-lama di situ, mereka masih habis kena musibah juga. Sama seperti istri Lot, kita bisa melihat bahwa semua kota itu dibakar dengan api. Dia hanya bisa melihat dan meratapi dari jauh. Setelah itu dia menjadi gambaran kedua. Nah, saya belum pernah ke Israel, tapi yang saya lihat di di Google kayak gini, saat ini kalau nggak salah, gambar dari istri Lot, dia menjadi tiang garam dan menjadi bebatuan saat ini. Namun ada buku-buku yang saya baca, ini ada yang menafsirkan juga ini bukan, ini bentukan-bentukan dari kejadian masa lalu, tapi ada juga para ahli yang mengatakan ini kisah dari istri Lot. Dia menjadi tiang batu pada saat itu, tiang garam pada saat itu. Pada saat ini dia menjadi tiang batu, dia cuma berdiri di atas batu. Nah, ketika hampir tiba waktunya, ini kita bisa melihat betapa parahnya ketidaktaatan istri Lot. Ada sebuah konsekuensi ketika kita tidak bisa melupakan masa lalu kita. Kita tidak bisa berpindah ke hidup yang baru dari hidup yang lama. Nah, ini juga menjadi gambaran dalam kehidupan kita saat ini. Menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, seringkali firman Tuhan terus mengingatkan kita berubah. Terus firman Tuhan datang menegur kita, menasihati kita supaya kita terus berjalan maju sehingga kita dekat ke pegunungan itu. Ketika kita menjauh dari Tuhan, Tuhan ingatkan kita, Tuhan tegur kita, menasihati kita supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita berubah, sehingga kita terus berpindah sampai kita dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Memasuki tahun yang baru, apakah kita sudah bisa move on dari kehidupan yang lama kita saat ini? Tentu ketika memasuki tahun baru, saya yakin percaya ada sebuah harapan, ada sebuah harapan baru yang kita miliki. Mungkin kita berkata, Tuhan saya ingin berubah, Tuhan saya ingin hidup saya lebih baik lagi, Tuhan saya ingin merubah karakter saya, Tuhan saya ingin keluarga saya berubah. Ada harapan yang kita impikan, ada harapan-harapan yang kita ingin capai di tahun ini, di sepanjang tahun ini. Nah, ketika memasuki tahun baru, itu pasti menjadi harapan kita, bukan? Nah, ketika kita sudah diselamatkannya, kita tidak boleh lagi menoleh ke masa lalu, baik itu masa lalu yang kelam maupun masa lalu yang cerah sekalipun. Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-62, kita buka Lukas 9 ayat yang ke-62. Lukas 9 ayat yang ke-62. Saya bacakan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk mengajar tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi di dalam Lukas mengatakan, Yesus sendiri pun mengatakan bahwa ketika kita sudah mengikut Yesus, ketika kita sudah mengiring Tuhan, jangan lagi menoleh ke belakang. Sebab firman Allah mengatakan tadi, itu tidak layak di hadapan Tuhan. Apapun yang sudah kita tinggalkan untuk mengikut Tuhan, untuk menjadi lebih baik, itu pasti Tuhan ganti. Sebab murid-muridnya pernah berkata, Tuhan apa upah saya untuk mengikut Tuhan? Tuhan apa upah saya ketika saya mengiring Tuhan? Yesus berkata, Tuhan akan menggantinya itu semuanya berlipat kali ganda. Jadi makanya firman Tuhan menjamin bahwa ketika orang sudah mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, terus maju. Jangan menoleh lagi ke belakang. Sebab kalau menoleh lagi ke belakang, dia tidak layak di hadapan kerajaan Tuhan. Makanya ketika waktu di sekolah banyak guru-guru yang mengatakan bahwa udah melayani Tuhan aja, jangan pernah mundur, jangan pernah tinggalkan pelayanan. Itu selalu digaungkan bagi kami murid-murid pada saat itu. Jadi guru-guru terus menasihati, bilang bahwa udah lupain masa lalu, gak usah masa lalu lagi. Apapun yang sudah kamu tinggalkan pasti Tuhan ganti. Itu yang selalu dinasihati, selalu digaungkan juga saya pada saat di sekolah kita. Jadi
Guru-guru mengatakan bahwa ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengiring Yesus, itu tidak akan sia-sia. Nanti kita tulus, maju terus sehingga kita bisa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, ketika kita ingin move on, tentu tidak mudah bukan? Ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Ada hambatan yang pasti kita akan lalui, yang akan kita hadapi. Next. Tantangan atau hambatan yang pertama yang pasti kita hadapi, yang pertama adalah masih ada lagi di dalam hidup kita. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6 dan ke-7. 1 Korintus pasal 5 ayat 6 dan ke-7. Saya minta jemaat Tuhan untuk kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 5 ayat 6 dan ke-7. Kembali saya minta kerjasamanya untuk kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 5 ayat 6 dan ke-7. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi mengakhiri seluruh agama? Buanglah lagi agama itu supaya kamu percaya. Nah, ini hambatan yang pertama yang pasti kita hadapi. Masih ada ragi lama di dalam kehidupan kita. Ragi di dalam Alkitab selalu menggambarkan tentang dosa, selalu menggambarkan tentang kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kita lakukan. Jadi ketika kita ingin menjalani hidup yang lebih baik lagi, menjalani hidup yang baru, pasti ini ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tantangan pertama adalah kebiasaan lama yang belum kita bisa lepaskan secara perlahan maupun secara tuntas. Namun firman Allah mengatakan bahwa ragi gambaran dari dosa atau kebiasaan buruk yang kita lakukan. Ketika hidup kita sudah diselamatkan Allah, apakah masih ada ragi di dalam kehidupan kita? Apakah masih ada ragi lama yang menjadi kehidupan kita? Apakah masih ada ragi yang menjadi masa lalu kita saat ini? Apakah masih ada kebiasaan buruk yang kita lakukan sampai saat ini? Kita bilang Tuhan saya ingin berubah, tapi masih ada kebiasaan lama yang kita lakuin. Itu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita saat ini. Nah, setelah saya pelajari ada beberapa jenis ragi di dalam Alkitab. Bukan merek ragi untuk buat adonan kue, ya, saudara. Nah, ini ada beberapa jenis ragi. Kelihatan ya? Ada beberapa jenis ragi. Yang pertama, ragi orang Farisi. Ragi orang Farisi adalah ragi kemunafikan atau kelakuan yang berpura-pura kelihatan baik dan berohani. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 23 itu ayat 1 sampai 5. Sebenarnya satu perikop, namun intinya ayat 1 sampai 5. Nah, yang ragi yang pertama adalah ragi orang Farisi. Apa ciri-ciri orang Farisi? Apa ciri-ciri ragi orang Farisi? Ciri-ciri ragi orang Farisi adalah kelihatan baik di luar, namun dari belakang menusuk. Nah, ini munafik jadi orang. Ini banyak kan sekarang di dalam pergaulan saat ini. Jadi kelihatan baik, oh iya baik, oh dia baik loh. Tapi diam-diam dari belakang menusuk, ngomongin orang dari belakang. Ini ciri-ciri ragi orang Farisi. Tamak. Saya tidak tulis di sini ciri-cirinya. Ciri-ciri ragi orang Farisi adalah tamak. Suka dihormati, gila hormat dia. Nah, ini ragi orang Farisi. Suka minta hormat kepada orang lain. Ayo kamu hormati saya udah buat baik sama kamu, hormati saya, jangan begitu. Nah, ini kurang lebih kayak gitu. Ragi orang Farisi. Ciri-ciri ragi orang Farisi selanjutnya suka menindas orang lain. Dia berkata bahwa, ayo kamu ikut saya. Tapi secara perlahan dia menaruh beban dia sendiri kepada orang itu. Jadi bisa dikatakan nggak pernah bisa melihat orang lain senang. Ini banyak juga nih saat ini orang-orang saat ini nggak pernah bisa melihat orang lain senang. Ketika orang lain itu senang atau bahagia diberkati, kok dia diberkati sih, kok saya enggak. Ini banyak nih kan, kok pelayanan dia diberkati, ya kan? Kok keluarga dia dipulihkan, gitu kan? Saya enggak, saya udah lama ikut Tuhan. Nah, ini banyak nih. Dulu saya pernah kenal, atau saat ini gimana di sini. Jadi banyak kayak gini, ya kan? Ada sering orang lain ngomongin orang dari belakang, enak, ya kan? Ngomongin orang, nggak usah orang satu sama lain, tapi nggak sadar dirinya sendiri penuh kekurangan, gitu kan?
suka menindas orang lain. Ini ciri-ciri ragi orang Farisi, ya kan? Gila harta juga dia. Jadi ketika orang lain yang membawa persembahan, dia korupsi di situ, dia ambil uang rakyat, ya kan? Nah ini suka menindas orang lain, nggak pernah melihat orang lain senang, nggak pernah datang. Ketika melihat orang lain senang tuh dia siri kayak bawaannya. Ketika melihat orang lain senang, jengkel bawaannya dia. Tapi ketika melihat orang lain susah, dia senang luar biasa. Ini ciri-ciri ragi orang Farisi. Ragi yang kedua adalah ragi Herodes. Saudara bisa tahu ragi Herodes, Raja Herodes adalah ragi yang menukar kebenaran dengan kesenangan dunia. Ini ragi Herodes, kita bisa lihat di dalam Markus 8 ayat 15 sampai 16. Ragi Herodes adalah ragi yang menukar kebenaran dengan kesenangan dunia. Biasanya kita bisa gambarkan ketika orang meninggalkan Tuhan, ketika orang yang meninggalkan Tuhan dengan kesenangan duniawi. Banyak bisa kita lihat, mungkin beberapa artis atau pejabat-pejabat ya kan, yang meninggalkan iman Kristen demi sebuah jabatan, demi sebuah harta kekayaan, demi sebuah apa yang dia inginkan, ya kan, secara daging, secara kesenangan duniawi, ya kan. Kita bisa melihat saat-saat ini banyak apalagi menjelang kedatangan Tuhan. Banyak orang yang tidak mau lagi mengiring Tuhan, mereka kecewa dengan Tuhan. Ketika saya mengikut Tuhan gini-gini aja, nggak ada kaya-kayanya saya secara jasmani, gini-gini aja dari dulu, ya kan? Tapi dia mau mengoreksi diri, apa sebabnya Tuhan nggak memberkati dia? Mungkin Tuhan belum memberkati dia karena dia belum siap dengan apa yang Tuhan ingin berkati. Mungkin juga dia masih melakukan kesalahan, ya kan? Tapi dia tidak mau mengoreksi diri sehingga dia menjual imannya. Nah ini dengan kesenangan duniawi, menukar kebenaran dengan kesenangan duniawi. Bagi banyak anak-anak muda saat ini yang seringkali tergiur, ya kan, dengan kesenangan duniawi. Ada banyak, saya lihat juga ada beberapa teman saya yang kayak gitu. Ada yang udah berubah imannya, masih seumuran dengan saya. Kenapa? Mereka berpikir bahwa mendingan hidup dengan yang lain, mendingan hidup, saya melihat ada orang yang kok enak-enak aja gitu kan. Nah ini seringkali berpikir yang salah seperti itu. Ragi yang ketiga adalah ragi orang Saduki. Ragi orang Saduki adalah ragi tidak percaya meskipun sudah melihat hal-hal ajaib dan firman Tuhan. Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Bilangan 30 Bilangan 13 ayat 30. Ya. Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 33 saya bacakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Kita bisa melihat bahwa ragi orang Saduki adalah ragi yang tidak percaya meskipun sudah melihat hal-hal yang sudah Tuhan buat di masa lalu. Tidak pernah belajar dari masa lalu. Ketika dia sudah mengiring Tuhan, ada cobaan, Tuhan bisa tolong saya nggak ya? Kira-kira saya bisa lalui nggak ya persoalan ini? Nah tapi masa lalu yang lalu-lalu sudah Tuhan jawab. Dia sudah melihat, dulu kan Tuhan sudah pernah jawab saya, Tuhan kan sudah pernah menolong saya. Namun ketika dia sudah mengiring Tuhan, dia tidak pernah belajar. Oh iya, masa lalu Tuhan pasti tolong, saat ini maupun masa depan Tuhan pasti tolong saya. Itu yang seharusnya menjadi iman kita. Nah ini ragi orang-orang Farisi, ragi-ragi orang Saduki, tidak pernah belajar
dari masa lalu bahwa Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak pernah jahat dalam kehidupan mereka. Padahal dia sudah melihat mujizat, tapi dia tidak pernah percaya akan kuasa Tuhan ke depannya. Kita bisa melihat bahwa orang Saduki selanjutnya ciri-cirinya adalah suka debat terhadap firman Tuhan, suka mencobai firman Tuhan. Kira-kira Tuhan bisa tolong saya ya ketika saya ada masalah ini. Itu kurang lebih pernyataan yang mencobai Tuhan, mencobai kekuasaan Tuhan pada saat itu ketika dia berkata seperti itu. Jadi lagi orang Saduki adalah lagi tidak percaya meskipun sudah melihat dia hal-hal yang ajaib yang sudah Tuhan pernah buat dalam kehidupannya. Jadi lagi itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Firman Allah mengatakan bahwa dalam 1 Korintus tadi, buang ragi lama itu, jangan lagi digunakan. Kita harus hidup baru. Jadi kan firman Allah mengatakan bahwa buang ragi yang lama, jangan lagi membiarkan ragi itu terus berkembang dalam kehidupan kita. Ragi yang keempat ada ragi orang Korintus, ragi yang kelima ada ragi orang Galatia. Tidak saya catat, namun bisa saudara pelajari lagi. Ada yang kedua, dua hambatan yang membuat kita sulit move on. Yang pertama masih ada ragi, yang kedua adalah masih memberikan celah kepada iblis. Seringkali tidak kita sadari, ini kelihatannya juga sepele, bahkan tidak kita pernah sadari. Namun jika tidak diperhatikan akan besar dampaknya, bahkan bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Sebab jika iblis diberi kesempatan sedikit saja, maka ia akan membunuh dan membinasakan kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Jadi ketika kita sudah mengirim Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang lama, jangan lagi kita coba ingat lagi. Tapi kalau coba kita ingat lagi, bahkan kita masih belum bisa melupakannya, iblis akan terus mencobai kita, terus ingin mengintervensi kita. Kamu kan masa lalu begitu, kamu layak di hadapan Tuhan, masa lalu kamu gelap, kamu gak akan bisa layak melayani Tuhan, masa lalu kamu begitu. Ini kadang-kadang selalu ada intervensi iblis di dalamnya, selalu ada celah iblis di dalamnya. Tapi kalau kita biarkan terus-menerus seperti itu, maka kita pasti akan lemah, bahkan pasti kita akan meninggalkan Tuhan. Maka dari itu, hambatan yang kedua, kita jangan beri celah kepada iblis. Jangan lagi kita selalu buka celah untuk dia. Sebab kalau dia dibuka celahnya sedikit, dia masih terus akan mengintervensi hidup kita. Dia terus memasuki kehidupan kita sehingga target dia adalah membunuh dan membinasakan kita, sehingga kita jauh daripada Tuhan. Nah, dua hambatan yang penting dalam kehidupan kita. Hanya kita yang sering jawab pada saat ini. Apakah kita masih ada lagi? Apakah kita masih ada celah untuk iblis untuk mengintervensi dalam kehidupan kita? Hanya saudara bisa menjawabnya. Hal yang kedua, bagaimana agar kita bisa move on dari kehidupan yang lama? Ada dua hal lagi yang bisa kita pelajari pada saat ini adalah next. Hal yang pertama yang bisa kita lihat adalah kita harus ambil komitmen. Bagaimana agar kita bisa move on dari hidup yang lama ke hidup yang baru? Yang pertama tentu kita harus mengambil komitmen. Kita buka di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini ada statement yang luar biasa. Setelah saya pelajari di dalam surat Filipi ini merupakan statement yang luar biasa di dalam kehidupan Paulus. Di dalam ayat yang pertama kita bisa melihat di dalam pasal ketiga ini betapa hebatnya masa lalu dia. Dia bukan orang bodoh, dia bukan orang miskin secara ekonomi. Kita bisa melihat masa lalu dia begitu hebatnya pada masa lalu. Dia orang pintar, dia orang kaya secara ekonomi, dia orang terhormat, ya kan? Secara agama dia orang Allah, dia tahu firman Tuhan pada saat itu. Namun ketika dia mengenal Kristus, ketika dia mencoba mengenal Kristus lebih dalam lagi, dia berkata bahwa masa lalu dia adalah sampah, masa lalu dia tidak ada gunanya lagi.
hadapi adalah masa depan bersama dengan Kristus. Itu lebih baik dibanding masa lalunya. Tentu menjadi cobaan dalam kehidupan ketika kehidupan kita sudah di dalam Tuhan, ketika kita sudah terus belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tentu ada cobaan-cobaan yang masih kita hadapi. Tentu ada perubahan yang akan kita hadapi lebih baik lagi. Ini langkah yang pertama yang harus kita ambil, komitmen. Sebab kalau kita tidak bisa ambil komitmen, tentu pasti kita akan goyah. Tidak ada perubahan yang lebih baik tanpa diawali dengan sebuah komitmen yang pasti. Tidak ada perubahan yang lebih baik tanpa diawali dengan sebuah komitmen yang pasti. Jadi diawali dulu dengan sebuah komitmen, maka diiringi dengan perbuatan. Sebab komitmen ialah janji pada diri kita sendiri, kepada sesama, dan kepada Tuhan yang tercermin dalam tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan kita misalkan untuk berubah lebih baik, ya kan? Tentu dari jauh pasti kita sudah mengambil komitmen, Tuhan, saya ingin mengambil komitmen bahwa Tuhan saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan saya ingin berubah, saya ingin setia lagi dalam melayani Tuhan, saya ingin setia lagi dalam mengiring Tuhan. Nah, seiring berjalan waktu kita akan menuju pada tujuan itu. Karena tujuan kita misalkan berubah lebih baik, pasti kita terus berjalan. Nah ini yang dimaksudkan dengan move on, terus berjalan maju, berpindah ke tempat yang satu ke tempat yang lain. Sampai kita masa lalu kita di sini, kita terus berjalan maju mencapai tujuan tertentu. Saya kutip dalam satu kata bahasa Yunani adalah metanoia. Artinya berbalik ke arah yang lebih baik. Misalkan ini masa lalu kita, itu masa lalu kita yang lebih baik. Dulu kita di sini. Nah, ketika kita metanoia, kita berbalik ke arah yang lebih baik. Kita maju, berpindah dan terus berjalan. Ini yang dimaksudkan dengan metanoia. Jadi kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, diawali dengan sebuah komitmen. Kalau kita di masa lalu kita ambil komitmen Tuhan saya ingin berubah, pasti kita akan berubah. Berbalik arah yang harus maju mendekati ke sini lebih baik. Ini yang dimaksudkan dengan metanoia. Jadi marilah kita mengambil komitmen untuk kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tinggalkan kehidupan yang lama. Tidak pernah sia-sia ketika kita berubah lebih baik. Yang penting kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain mungkin bisa diuntungkan juga, tapi efeknya tidak besar seperti yang kita rasain. Jadi ketika kita mengambil komitmen untuk menjadi lebih baik, yang untung kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain mungkin ada untungnya, tapi tidak sebesar yang kita rasain. Jadi jangan pernah ragu untuk mengambil komitmen untuk kehidupan yang lebih baik. Ketika saya dulu ingin masuk sekolah, kita berat buat saya. Ya. Mungkin belum pernah saya saksikan di sini, berat untuk saya untuk mengambil komitmen ini. Bahkan sampai ketika masuk sekolah pun itu masih berat buat saya. Komitmen ini menurut saya berat sekali kan. Masuk sekolah kita, apalagi dulu saya kelas 1 di Cianjur. Mungkin kalau ada beberapa orang dari sini Cianjur betapa parahnya itu di sekolah kita di sana. Ya kan betapa kerasnya sekolah kita di sana. Saya masuk ke sana, ekstrim, apalagi kalau ada Om Yoyo datang. Waduh, luar biasa itu. Ketika masuk sana, biasanya ini pendeta model begini, ya kan? Kok ini sekolah kita model begini? Itu komitmen saya. Ketika saya bilang komitmen, saya masuk sekolah kita, masuk ke sana, saya mulai goyah. Komitmen saya mulai goyah. Aduh Tuhan, kira-kira saya bisa lulus nggak di sini kan? Tuh keraguan dalam kehidupan saya pada saat itu. Komitmen saya mulai goyah pada saat itu. Bahkan saya hampir stres pada saat itu. Waduh, stres bukan main saya. Terus aturan ketat dan sebagainya, saya benar-benar stres pada saat itu. Sehingga saya masuk rumah sakit, dokter kira saya seminggu di sana. Aduh, bukan main. Dokter bingung, kok masuk rumah sakit tapi kelihatan sehat-sehat aja, tapi saya sakit. Dengan ini menjadi pertanyaan, dokter aja bingung, ini anak kenapa sakit, Bu? Karena orang tua saya kira datang dari Jakarta ke Cianjur. Bu, ini anak sehat-sehat tapi kok sakit ya? Bingung, saya juga bingung. Oh, mama saya nggak tahu, mama saya tiba-tiba ngomong gini, udah kamu komitmen kamu jalan aja dengan fokus, jangan lagi hidup yang lama. Benar juga. Terus mama saya bilang gini, udah kamu jangan stres, hadapi aja dengan sukacita. Waduh, saya kaget dengan statement itu kan. Ternyata saya stres pada saat itu kan. Karena apa? Betapa beratnya komitmen yang harus dijalani. Namun ketika saya terima masukan itu, waduh, saya berdoa Tuhan, pertemukan komitmen saya kembali Tuhan. Supaya apa? Supaya saya tidak goyah. Supaya apa? Supaya saya bisa hidup yang baru. Supaya saya bisa lepas dari kehidupan yang lama. Saya berdoa Tuhan tolong saya.
Nah, hal yang kedua yang bisa kita perhatikan supaya kita bisa lepas dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru adalah bayar harga. Ayat 13 dan 14 masih di dalam Filipi pasal 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah mengalahkannya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia berkata bahwa statement lagi yang luar biasa bahwa yang dia hadapi, yang akan dia lakukan itu lebih baik dengan cara dia melakukan pelupaan masa lalu. Hal-hal yang lebih baik yang akan kita hadapi, kita harus melupakan dulu masa lalu. Sebab kalau kita tidak melupakan masa lalu, tidak akan tenang hidup kita ke depan. Pasti terus diusir. Masa lalu saya begini. Pasti kita terus berkata, aduh, masa lalu saya kan nggak baik. Tuhan, saya melayani tapi masa lalu saya nggak baik. Sering intervensi iblis dalam kehidupan kita kadang-kadang seperti itu. Kamu nggak layak, so suci kamu, ya kan? Orang dosa begini melayani Tuhan, nggak layak. Seringkali itu intervensi iblis dalam kehidupan kita. Namun makanya firman Tuhan mengatakan bahwa Paulus berkata, dia harus lupain dulu masa lalu dia. Kalau udah lupa masa lalu, pasti kita akan terus berjalan maju. Sebab kalau kita masih belum bisa lupa dengan masa lalu, pasti juga iblis terus mengingat-ingatkan kita. Dulu masa lalu kamu begitu, sekarang kamu mau suci lagi kan? Sekarang kamu mau melayani Tuhan, gak layak kamu. Seringkali intervensi iblis kayak gitu. Makanya Paulus berkata harus lupain dulu masa lalu supaya kita bisa memperoleh masa depan yang lebih indah, supaya kita bisa terus berjalan maju dengan baik. Sebab kalau kita terus masih melihat-lihat ke belakang, itu pasti gak akan layak di hadapan Tuhan. Pasti kita tidak akan bisa maju terus berjalan dengan baik. Jadi dua hal yang bisa kita perhatikan bahwa kita harus ambil komitmen terlebih dahulu. Ya, ketika kita mengambil sebuah komitmen, tentu ada pengorbanan yang kita harus bayar, harus ada harga yang kita bayar. Ketika kita mengambil komitmen, tentu pasti akan ada tantangan dalam kehidupan kita. Enggak mudah, siapa bilang mudah untuk berubah lebih baik? Enggak akan mudah. Namun bagaimana kita menyikapi itu? Kita mau terus maju berjalan atau kita terus langkah mundur belakang secara perlahan? Itu yang menjadi pilihan buat kita saat ini. Kita mau maju terus berjalan lebih baik atau menoleh ke masa lalu lagi. Kalau kita menoleh ke masa lalu padahal kita sudah berjalan maju, itu nggak akan layak di hadapan Tuhan. Di dalam Lukas ada mengatakan bahwa tidak akan layak bagi kerajaan Allah. Metanoia, kita harus berbalik arah dari hidup lama menjadi hidup yang baru. Terima hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi jangan biarkan lagi, jangan biarkan iblis terus mengintervensi kehidupan kita, tapi kita terus mengambil komitmen, terus merealisasikan komitmen dengan apa? Dengan kita bayar harga, dengan kita berkorban. Mungkin banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi, tapi terus korbankan keinginan daging kita demi apa? Demi keinginan roh yang tercapai. Jadi ketika kita sudah mengambil komitmen yang baik, ketika kita sudah mengambil komitmen yang baik di hadapan Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan, terus bayar harga, terus maju melangkah ke depan, terus move on sampai berjalan maju, terus berpindah tempat dan terus berjalan maju. Jangan pernah menoleh lagi ke masa lalu. Jangan kita seperti orang Saduki, jangan kita seperti orang-orang Farisi, jangan kita seperti Herodes. Jangan biarkan ragu lama lagi hidup di dalam hidup yang baru kita. Saya yakin percaya ketika kita sudah mengambil komitmen yang baik di tahun yang baru ini, ketika kita sudah mengambil komitmen untuk lebih baik di tahun ini, tentu ada pengorbanan yang harus kita lalui, tentu ada harga yang harus kita bayar, yang harus kita korbankan. Nggak enak, tapi harus kita lalui, harus kita korbankan di depan Allah kita. Demi apa? Demi kita mencapai sebuah kebenaran, yaitu apa? Yaitu Yesus, yaitu panggilan surgawi yang kekal yang menjadi dalam kehidupan kita. Jadi 4 hal, 2 tantangan, 2 solusi supaya kita bisa move on dari hidup lama dan hidup baru. Jadi ketika kita sudah mengambil komitmen yang baik di tahun ini, saya yakin percaya minta pertolongan Tuhan
minta pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk terus berjalan maju, untuk terus move on dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi tidak mudah kalau secara manusia untuk kita berubah. Namun kalau dengan pertolongan Tuhan, kita minta Tuhan, saya ingin berubah, bantu saya supaya saya bisa berubah lebih baik. Saya ingin percaya ketika permintaan kita itu seperti itu kepada Tuhan, saya yakin Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan akan terus menolong anaknya untuk kita menjadi lebih baik. Itu yang menjadi jaminan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kita buka di dalam ayat yang terakhir, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ayat yang terakhir, saya minta kerjasama yang baru untuk jemaat Tuhan untuk baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang 17. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan siapa yang ada dalam Kristus, dia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti kita buka slide terakhir. Kita akan ya. Saya tutup dengan satu kalimat. Belajar dari masa lalu itu harus. Sebab kalau nggak belajar dari masa lalu, kita nggak akan bisa lebih baik depannya. Tetapi hidup seperti masa lalu itu yang dilarang. Lepaskan masa lalu, terimalah masa depan yang baru bersama Tuhan. Jadi belajar dari masa lalu itu harus penting banget. Sebab kalau kita nggak belajar dari masa lalu, kita nggak akan tahu lebih baik ke depannya. Kita nggak akan tahu apa yang menjadi kesalahan kita lalu. Kalau kita nggak belajar untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau hidup lagi yang seperti masa lalu, itu yang dilarang firman Tuhan. Jadi belajar dari masa lalu itu harus penting banget. Tetapi untuk hidup lagi ke masa lalu, itu yang dilarang. Lepaskan masa lalu, terimalah masa depan yang baru bersama dengan Tuhan. Saya yakin percaya sebuah komitmen yang baik. Kalau kita sudah ikrarkan di hadapan Tuhan, itu pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membantu kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mau main musik. Hari jemaat Tuhan, untuk saya cukup berdiri. Kita akan memuji yang satu-satunya yang mengandalkan, satu-satunya yang dipercaya. Yeah.
Kami yakin percaya 2019 sudah kami lalui, itu semua berkat pertolongan Tuhan, itu berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah memasuki tahun yang baru Tuhan. Ada banyak harapan, ada banyak cita-cita yang kami rancangkan ke depan, termasuk hidup yang baru Tuhan. Kami ingin menjadi hidup yang lebih baik. Kami ingin menjadi hidup seluruh dengan firman Tuhan. Roh Kudus, menyadari Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik. Roh Kudus, bantu kami, tolong kami, mampukan kami untuk menjadi lebih baik lagi di depan Tuhan. Menyadari Tuhan, waktunya sudah tidak lama lagi Engkau akan menghancurkan dunia ini, tapi bantu kami agar kami bisa memperoleh kerajaan surgawi. Bantu kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, topang kami Tuhan, untuk kami bisa tetap teguh berdiri di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberikan persembahan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur, kami akhiri kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Brenda Kelvin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan korban persembahan bagi sidang jemaat yang belum mendapat atau yang belum mengambil ayat-ayat Alkitab, saudara, ketika saudara